sama itu saya kan istilah mental di sini kan sistemnya itu sama semua ya. Maksudnya equally probable itu berarti kan ya kayak kursi itu sama semua ini. Mentalnya sama. Jadi ditempati misalnya ya kalau kita mau membicarakan satu kursi hanya boleh satu. Mentalnya gitu ya, cuma bisa menerima satu gitu. Yang which are characterized by the same macrostate as the original system but are naturally enough in all sorts of possible microstates. Jadi microstatesnya memiliki probabilitas yang sama, lalu kita bisa mengambil salah satu di antaranya. Nah, kalau kita lihat itu berarti kan ada kumpulan yang banyak tadi ya, microstate yang banyak itu, kemudian ada sistem tingkat energi yang banyak gitu. Nah, sehingga kita kemudian memiliki collection gitu. Ya, kumpulan itu. Kumpulan yang bermacam-macam. Nah, collection ini namanya ensemble, disebut ensemble. Jadi kumpulan itu ada kumpulan partikelnya ya. Lalu ada kumpulan pembentukan microstates-nya. Nah, itu disebut dengan ensemble. Oke. Dan kita lihat itu istilah ininya ya, pertamanya yang kemudian would be identical to the time average behavior of a system ya. Ensemble itu identik di waktu yang dirata-ratakan itu. Nah, dengan it is on this the basis of this expectation, dengan pengharapan yang seperti itu bahwa kita bisa mengambil ini ada istilah would be identical to the time average behavior gitu. Ada kata-kata identical ya, sama, mirip pada waktu yang dirata-rata itu ya, kita bisa mengambil satu sebagai wakilnya itu, maka itu kemudian memunculkan yang disebut dengan teori ensemble. Teori yang membicarakan tentang kumpulan partikel yang menyusun microstates yang banyak itu. Nah, itu disebut dengan teori ensemble. Nah, itu dasar penamaannya ya. Dasar penamaannya, jadi teori ensemble itu teori tentang kumpulan partikel yang menyusun microstates. Nah, itu nanti kan kaitannya dengan kemarin misalnya yang bab 1 kita membicarakan tentang cara penyusunan. Ya, cara penyusunan itu kan berarti kan ada partikelnya, ada tempatnya, kemudian kita nyusun berarti itu ada kumpulan gitu ya, ada kumpulan partikel, ada tempatnya. Nah, itu masuk bagian dari teori ensemble. Nah, untuk lebih detail karena kita waktu membicarakan cara penempatan yang omega itu atau W ya sebelumnya atau sigma atau gamma itu ada kesulitan, maka dilakukan pendekatan baru. Ya, pendekatan baru di teori ensemble ini dan membutuhkan sebuah formulasi tertentu ya, formalisme tertentu yang didasarkan pada apa yang disebut dengan ruang fase. Ya, ruang fase. Nah, penyebutan ini nanti ada kaitannya dengan sebenarnya tetap ada kaitannya dengan ini NVE ini, ya. Tetapi menyatakannya menjadi lebih luas, tidak hanya NVE saja, tetapi meluas, terutama dari aspek E-nya. Jadi ruang fase itu nanti mengandung 2 faktor, ya. Yang satu namanya ruang. Jadi ruang itu kan kalau kita bicara ruang gitu, itu biasanya kita membicarakannya satu ruang spasial gitu. Ruang spasial itu yang bentuk volume ini yang kita tempati ini, yang sehari-hari kita lihat ini kan, saya punya ruang misalnya luasnya 3x4, kamar saya luasnya
apa namanya, lebar panjangnya sekian, itu spasial. Ya, ruang kelas kita seperti. Nah, yang kedua, ruangnya adalah ruang, mungkin kalau mau dibuat apa namanya, istilahnya itu berkaitan dengan energi. Ini sebenarnya sampai ke sini nih. Yang spasial itu yang V ini ya. Lalu yang satu adalah ruang energi. Jadikan ruang. Nah, kalau itu menjadi ruang, kan namanya ruang itu punya dimensi. Kalau spasial, ya kita punya misalnya sumbu X, Y, Z. Itu ruang spasial nanti membentuk volume yang real, namanya volume gitu, volume. Kalau energi kan kita tidak bisa mengatakan volume energi, tetapi bisa digambarkan, ya bisa digambarkan seperti yang misalnya yang lalu kita menggambarkannya dengan bola itu. Ada bola yang jari-jarinya adalah energi gini. Maaf saya nuliskan di sini. Ada bola, ini jari-jarinya adalah energi. Nah ini kan kalau kita mengatakan nih volumenya adalah 4/3 pi E, nah 3 gini ya. Volumenya adalah itu. Nah ini kan kita tidak punya volume real ini. Ya, volumenya tidak real karena kita membicarakannya dalam energi, bukan ruang spasial. Kalau dia jari-jari bola R, ya dia 4/3 pi R pangkat 3, kita tahu ini volume bola gitu. Bola pingpong kah, bola basket lah, itu seperti itu. Nah ini yang dimaksud ruangnya itu satu ada ruang ini, ya, yang satu ada ruang ini. Nah cuma E itu ya, energi itu bisa dinyatakan dengan E begini, ya. Tapi bisa juga energi itu adalah misalnya kita nyatakan dengan segini, setengah mv kuadrat. Berarti dia bisa dalam ruang V. Tapi energi itu juga bisa dinyatakan dengan P kuadrat per 2M. Momentum bisa menjadi ruang P. Energi bisa dinyatakan dengan HC per lambda. Kalau gitu ruangnya bisa lambda gitu. Jadi yang dinamakan ini, makanya saya katakan tadi itu satunya adalah ruang energi, itu sebenarnya tanda petik gitu. Energi, karena dia bisa yang lain ini. Ya, bisa V, P, atau lambda, atau frekuensi, ya tergantung pada konteks pembicaraan kita nanti. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat tentang ruang fase ini. Ya, makanya judulnya di 2.1 itu adalah ruang fase di dalam sistem yang klasik. Ya, sistem klasik dulu kita lihat. Nanti kemudian kita kaitkan dengan ruang fase sistem yang kuantum. Kita baca ya, the microstate of a given classical system at any time t may be defined by specifying instantaneous position and momenta. Nah, yang dipakai adalah dua ini. Yang dipakai adalah posisi ya, spasial. Yang satu momentum. Nah, berarti kan biasanya kita menamakan ini XZ gitu ya. XZ kalau posisi ini. Nah, gini. Kalau yang ini adalah P. Misalnya PX, PY, PZ. Ini tergantung ruangannya bagaimana kan. Ruang koordinatnya kartesian kah, bola kah, atau silinder. Ya. Jadi yang mendefinisikan ruang fase itu adalah posisi dan momentum. Itu kalau teori klasiknya begitu. Kemudian thus if n is the number of particles in the system, the definition of a microstate requires the specification of 3n position coordinates. Ya, kenapa 3n? Karena kita punya 3 ini adalah derajat kebebasannya. Ya, X, Y, Z, 3. Berarti ada 3N koordinat posisi. Ya kan, kalau misalnya kita punya partikel 1,
maka dia koordinatnya adalah X1, Y1, sampai Q3N, sampai partikel yang ke N. Itu nanti ada XN, YN, ZN. Nah, yang ini adalah yang terakhir ini. Ya. Demikian pula momentumnya. Momentumnya kita disebut tetap sebagai P, momentum P, dengan P1 itu adalah misalnya PX gitu ya. Lalu ini PY, nanti P3-nya PZ, sampai ini adalah ini yang pertama ya tadi P1X, P1Y, P1Z sampai PNZ ini. Itu. Total kita punya jadi kalau dimensinya 3N ditambah 3N ini ya. 3N posisi dan 3N momentum. Nah, kemudian geometrically kita biasa menuliskan sistem koordinat kan. Sistem koordinat itu dinyatakan dengan biasanya X, Y, Z gitu ya. Kita namakan X, Y, Z. Tapi yang ini adalah waktunya spasial. Yang spasial. Nah, kita punya yang momentum sendiri. Ini yang kita namakan PX, PY, PZ. Nah, ini kita ringkes. Yang ini namanya Q, yang ini namanya P. Sehingga pasangannya, ya koordinatnya itu P, Q ini. Dengan ini, kebalik, ya, Q, P. Q, P. Maksudnya untuk mengurutkan yang spasial adalah yang di depan. P, I, Q, I, gini. Tapi I-nya, ya I dan punya I dan Q dan P ini, nah I-nya mulai dari 1 sampai 3N. Ya, 1 sampai 3N. Karena tadi kita sudah hitung Q-nya 1 sampai 3N, P-nya juga 1 sampai 3N. Nah, maka kemudian it may be regarded as a point in space of 6 dimensions. Ya, 6n dimensions. Jadi 6 ini adalah berasal dari Q dan P-nya yang masing-masing 3, ya. 6n ini kalau kita lihat yang ini ada 3 Q ya ditambah 3P. Nah, ini jumlah partikel. Ya, dimensinya jadi segitu. Nah, kalau kita membicarakan tentang dimensi untuk sistemnya ya, semuanya 6N dimensi. Kalau satu partikel ya 6 dimensi, 3P plus 3Q. Itu. Nah, ruang yang seperti ini yang disebut dengan ruang fase. Ruang yang 6N dimensi ini, yang titik-titiknya dinyatakan dengan QI, PI itu disebut ruang fase. Nah, kalau ada ruang fase tentu nanti ada volumenya ya, kita bisa menghitung volumenya, ada ruang, ada volumenya. Kalau ini posisinya, nah posisinya ini yang QI, PI ini disebut sebagai titik representatif. Ya, biasanya kan kita kalau dalam 2 dimensi itu mengambil titik ini ya, kita namakan X, Y gini. Nah, ini cuma 2 dimensi, titiknya 1 gitu. Berarti ini kan dimensinya 2 ya, dimensi yang 1 kepunyaan ini X-nya di sini, yang 1 Y gitu. Maksudnya gitu, 2 dimensi. Nah, ini XY ini adalah titik representatif dari sistemnya itu. Nah, kalau kita mengambil contoh di ruang fase ini kan kita tidak bisa gambar. Ya, kita tidak bisa gambar. Kalau 3 dimensi, pindah sini, 3 dimensi. Misalnya ini X-nya ke sini, Y-nya ke sini, Z-nya ke sini. Kemudian kita ambil titik gitu. Ini 1N berarti ya. Nah, ini kan kita bisa mengetahui posisi X-nya di sini, 1, Y-nya sini, Z-nya sini. Nanti ketemu X, Y, Z ini. X, Y, Z. Tapi ini baru yang spasial saja gitu.
Yang energi gimana gambar ya kan nggak bisa digambar. Ya kira-kira kalau mau menggambar ya kita kayak buat kayak gitu tapi dalam momentum. Ya, kita bikin lagi gini. Tapi ini adalah momentum PX, PY, PZ. Lalu titiknya, nah titiknya kan tidak sama, kan tidak harus itu. Mungkin titiknya ada di sini. Kenapa? Ya mungkin begini, ada saya gambarkan ini dulu ya. Ini mungkin angkanya di sini. Ini dia posisi kira-kira X-nya ini sama tapi Z-nya pendek gini. Nah, P ini kalau diambil ke sini besarnya itu ya. P kuadrat kan PX kuadrat PY kuadrat plus PZ kuadrat gini. Jadi bisa jadi posisinya katakanlah misalnya itu ya. Ini posisinya misalnya 2, 3, 6 gitu. Nah ini posisinya 2, 3, 6. Tapi momentumnya adalah momentum berapa misalnya? 2, 3, 1 misalnya. It's not necessary, nggak harus sama gitu. Ya ini posisinya di sini. Ya kalau mau diambilkan ini R. Ini R-nya adalah X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat gini. Posisinya berapa ya? Tinggal dikuadratkan itu. Posisinya di situ. Lalu energinya berapa atau momentumnya berapa? Energinya adalah ini. Nanti si partikel ini bergerak posisinya lain, energinya mungkin lain. Misalnya setelah satu saat kemudian dia bertumbukan dengan yang lain. Partikelnya masih sama, tapi posisinya berbeda, energinya atau momentumnya sudah berbeda. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, ya representative points ini sebenarnya KI-PI ini dia berubah-ubah ya sepanjang waktu. Karena PI-nya kan mengandung kecepatan, berarti benda ini berubah. Posisinya mungkin juga berubah. Ya, dia berpindah tempat dan berpindah energi. Nah, sekarang silakan Anda membayangkannya itu ya, misalnya ada di dalam ruangan itu isinya adalah gas-gas ya. Ada gas, mereka bergerak ke sana kemari dan saling bertumbukan gitu. Ketika saling bertumbukan, kita ambil satu saja. Satu partikel itu dia tadinya diam di posisi tertentu, kemudian ketumbuh nah, posisinya berubah, P-nya berubah, ya kan gitu. Berarti sepanjang waktu itu dia mereka ini berubah. Ketika kita mengambil satu waktu tertentu, makanya kan tadi ada kata-kata at any time t ini. Nah, pada satu waktu tertentu itu kita punya KIPI. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah definisikan tentang koordinatnya. Kita lihat bagian berikutnya adalah ini yang disebut dengan persamaan gerak kanonik. Ya. Kenapa ada istilah kanonik? Gitu. Nah, kanonik itu adalah pembicaraan di mekanika yang berkaitan dengan Hamiltonian, ya penurunan Hamiltonian. Maka kalau kita lihat definisinya yang disebut dengan persamaan gerak kanonik atau canonical equations of motions itu memenuhi ini. Ya kalau kita lihat ini ada Q dot. Q dot itu berarti kecepatan. Ya, Q dot ini berarti seperti kalau kita mengambil gini, Q dot, nah, salah satunya kan X dot atau Y dot, gitu. Z dot, berarti ini adalah masalah kecepatan ke arah X, ke arah Y, gitu. Dia berkaitan dengan turunan Hamiltonian terhadap momentum. Ini turunan Hamiltonian terhadap momentum. Nah, momentum adalah ini kan ya, titik representatif tadi satu bagian itu. Jadi artinya keterkaitan antara Q dengan P yang pertama adalah Q dot adalah do H do P. Sebaliknya P dot ini adalah gaya ya.
F ya, P dot kan gaya. Nah, gayanya itu adalah minus ya, minus, nah, atau kerja ya. Nah, ini ya, hanya adalah Hamiltonian. Hamiltonian itu jumlahan energi kinetik dan energi potensial. Ya, jadi hanya adalah. Nah, mungkin kalau kita mendengar itu, itu biasa gitu. Tapi ini untuk mendefinisikan bahwa nanti yang kita bicarakan itu, kalau kita melihat sebuah sistem, maka yang kita perlu lihat adalah dua hal itu. Ya, H, Hamiltonian, itu seringkali dituliskan sebagai apa? Kalau di mekanika tulisannya mungkin T dengan V gini ya, TV, energi kinetik dengan potensial. Tapi kita juga sering mendengar ini adalah EK ditambah EP gitu. Nah, EK ini jelas EK energi kinetik sistem. Nah, tapi gerak kinetik atau energi kinetik itu geraknya, saya pindah ke ruang sebelah ya. Jadi, sorry, H adalah EK ditambah EP gini. Nah, tapi EK ini geraknya bisa translasi, ya. Kalau dia translasi besarnya kan setengah mv kuadrat itu. Tapi bisa juga rotasi. Kalau rotasi berarti setengah I omega kuadrat. Nah, energi potensial macam-macam ini. Ada gravitasi, ada pegas ya, dalam tanda petik pegas. Ini osilator kan? Atau osilator. Dia bisa potensial listrik, energi potensial listrik, dan lain-lain banyak ini. Nah, kita nanti perlu melihat, karena H itu nanti menentukan tadi itu, Q dot sama dengan do H, do P, ini. Sementara P dot adalah min ya, min do H, do Q gini. Berarti kan ini perlu dilihat ini. Nah, detailnya kayak gini nih, tergantung sistemnya nanti. Misalnya gas ideal monoatomik, gitu. Nah, itu nilai H-nya cuma setengah mv kuadrat saja gini. Tapi kalau di atomik, maka bisa jadi dia adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Gitu. Kalau dia di atomiknya cuma tegar gini. Nah, kalau dia bentuknya gini, ini ada pegasnya. Berarti beda lagi kan, setengah mv kuadrat, berarti dia terbang sana kemari gitu, sambil muter-muter, ya, sambil muter-muter itu ininya, ditambah setengah I omega kuadrat, sambil, maaf ya, mentul-mentul gitu. Nah, ini berarti setengah apa? Ka kuadrat ya. Kalau ini Ka kuadrat itu osilator harmonik itu. Atau setengah apa namanya frekuensi osilasi itu, ini maksimumnya ini. Ya, anyway, jadi tergantung geraknya ini, lurus saja, ya lurus saja, ini lurus dan rotasi, lurus dan rotasi plus itu ya bisa jadi lurus sama getaran saja. Nah, sehingga dia akan berpengaruh pada sistem atau Hamiltonian dan cara kita memandang gerak partikelnya itu. Ya, jadi nanti akan ada bermacam-macam bentuk Hamiltonian yang kemudian mengakibatkan kita membicarakan sistem tergantung pada bagaimana energi dari sistemnya itu. Atau kita sebut berapa Hamiltoniannya. Baik, nah sekarang kita lihat berikutnya. Ya. Now, as time passes, the set of coordinates which also defines the microset undergoes continual change. Ya, kan berubah-ubah, QP-nya berubah-ubah, posisinya berubah, momentumnya berubah. Maka kemudian kita punya our representative point, ya titik KIP ini carves out a trajectory.
Ya, seolah-olah kalau kita mau menuliskan KP itu, saya hilangkan ini ya. Saya hilangkan. Ini KP-nya itu kayak bergerak gitu, ya, kemana-mana gitu. Ya, posisi dan energinya, karena kita tidak bisa menggambarkan secara real, terutama energinya kan nggak bisa. Kalau kita bicarakan partikel terbang ya kayak gambar ini, ke sana kemari gitu. Tapi ini sebenarnya di dalamnya ada aspek energinya atau momentumnya. Jadi kan tidak bisa begitu. Maka ini gambaran abstrak dari teori yang kita bahas ini. Ada abstraksi yang cukup menonjol, karena ketika kita menggambar sebagai curves tadi itu, ya di atas tadi ada kata-kata curves. Curves itu kan maksudnya seperti ini, menggambar gini nih curves itu. Tapi kita sebenarnya tidak bisa menggambar secara persis. Nah, dengan kecepatan, ya ini bergerak gitu dengan kecepatan KIPI-nya itu adalah V. Nah, kalau ini adalah posisi biasa, V itu ya cuma Q dot itu. Tapi sekarang dia itu ada P dot-nya. Nah, Q dot-nya kecepatan, ya. P dot-nya tadi itu yang kaitannya sama energi itu. Tapi keduanya saling berkaitan ya, tidak selalu energi itu hanya dengan P-nya saja, karena energi osilator harmonik itu setengah Kx kuadrat, ada Q-nya. Ya, jadi kan cukup complicated ini kalau kita lihat dari situ, tapi insya Allah mudah dipahami karena memang ada bagian abstrak yang sedang kita bicarakan. Yang jelas adalah it is not difficult to see that the trajectory, ya, lintasannya itu of the present point must remain within a limited region in the phase space. Kita membatasi NVA, ya kan? Jadi kalau dia kita gerakkan gitu, maka geraknya itu tidak boleh keluar dari satu lintasan tertentu. Jadi kalau kita hitung di posisi tertentu NVA-nya memenuhi, nanti kita mau pindah ke titik yang lain ternyata tidak memenuhi. Nah, ini nggak boleh ini, yang tidak memenuhi itu. Maka dia melewati ini, ya, melewati lintasannya itu dibatasi oleh NVA itu. Ya, limited region of the phase space. Ya, this is so. Ya, dia demikian karena a finite volume V directly limits the values of the coordinate Ka. Ya, kalau V, yang V-nya kan kalau kita misalnya punya kotak gitu ya, atau bola gitu, ya bola. Si partikel itu nggak boleh kemana-mana, ya harus itu saja di dalam gitu. Tapi ini yang bola, yang spasial, yang energi. Nah, ini finite energy limits the value both Ki and Pi. Kenapa kok Ki Pi? Karena Hamiltoniannya tadi gambarannya kan ada H itu P Ki gini, Ki P. Gini ya. Ada Q, ada P-nya. Yang jelas tadi kalau osilator harmonik itu, nah gini, setengah kaki kuadrat. Ya, kalau dengan kecepatannya P kuadrat per 2M. Kan ada dua, ada Q-nya, ada P-nya. Ya, maka keterbatasan ruangannya itu disebabkan karena dimensi energi, volume dan energinya. Nah, kemudian diilustrasikan, kalau gitu Hamiltoniannya itu kira-kira bisa digambarkan seperti di dalam hypersurface. Nah, hypersurface itu ada permukaan, ya, dia ada di permukaan ini saja, bergeraknya di permukaan saja. Ya, kalau nggak kemana-mana ya, permukaan itu mungkin ada di sini di bagian depan kita ini atau di belakang sana gitu, boleh. Gitu. Ini boleh. Dia di situ aja, ya. Tetapi kemarin di kuliah yang terakhir kita bicarakan ada kalau yang E-nya tertentu itu adalah omega kan, omega NVE gini. Lalu ada yang gamma. Yang gamma itu NV dengan energinya itu ini. Ada rentangnya. Ya. N sampai
E plus setengah delta. Nah ini berarti ada tebalnya gitu. Nah itu makanya ini ada tebal. Saya lihatkan kanan ya, di kanan ini ada tebalnya. Kalau ini cuma di permukaan aja gitu berarti E-nya tetap ya. Kalau yang di ada tebalnya itu mungkin gambarannya kurang pas, saya pindah ke ruang sebelah ya. Jadi kalau yang pertama NVE dia itu bergeraknya cuma di permukaan gini. Di atas terus gitu. Ya kalau mau nyebrang itu ini di jari-jarinya ini, di kulitnya juga. Ya. Nah, kalau kita gambarkan yang kedua itu gini. Yang hypershell. Nah, kita buat tebal ini. Ini sebenarnya matematika, representasi matematis ya. Kita bisa bergeraknya itu di sini loh. Bedakan ya. Kalau yang di kiri itu cuma di permukaan, kita bisa bergerak gitu. Dengan ini tebalnya adalah delta. Nah, ini sebenarnya maksudnya adalah supaya nanti kita bisa bikin integral gitu aja. Gini maksudnya. Kalau yang ini kan tetap yang kiri itu hanya permukaan gitu toh. Yang ini tuh mau menggambarkan. Nanti kita boleh pakai integral gitu. Ya. Makanya istilahnya yang satu ini hypersurface cuma di permukaan, yang satu hypershell. Yang hypershell itu bisa membawa kita ke rentang energi ini yang kemudian nanti bisa kita pakai untuk integral. Ya, konsekuensinya nanti adalah demikian. Baik, kita lanjutkan sedikit nih, sampai tuhur. Lalu ada besaran, saya lompat ya, agak lompat saja ini bagian. Di sini ada istilah density function. Jadi kalau kita masuk ke sini nih, kan tadi partikelnya itu banyak, maka sebenarnya yang bergerak itu banyak. Kalau saya gambarkan hypershell-nya gini, ya. Lalu saya bicarakan partikel yang nomor 1, gini. Dia bergerak sepanjang waktu gitu. Terus saya bicarakan partikel yang nomor 2. Nah, terus nomor 3 gitu dan seterusnya. Ya, ini kalau kita lihat di bagian ini, saya ambil gini. Nah, ini kan ada density-nya. Ada sekian banyak yang berkumpul di situ. Itu disebut dengan rho. Ya, densitasnya itu rho. Nah, nanti ini kan bergerak terus ya di situ. Nanti akan dibuktikan bahwa rho itu kalau equilibrium, rho itu konstan sepanjang waktu gitu. Jadi tidak kalau diambil di sini banyak, yang di sini sedikit gitu enggak. Nanti dimanapun kita ngambil itu sama. Ya, densitasnya seragam. Sehingga kalau dia flow-nya itu tetap laju flow-nya, rho-nya tetap laju density-nya nanti ya, rho T-nya itu sama dengan 0. Enggak ada ya, seolah-olah tidak mengalir gitu. Seolah tidak mengalir, density-nya sama semua. Kalau sama semua diambilkan seperti tidak mengalir. Gitu ya. Nanti matematikanya mau digambarkan ini. Ini untuk menyederhanakan persoalan karena kita mau ngambil yang equilibrium. Nah, inilah yang dipakai oleh Huang itu, membahas Huang itu pertama yang dikenalkan buku Huang itu ini gitu. Ini kan ada aliran ini, seolah-olah ada hydrodynamics, ada dinamika fluida. Mulai ini kemudian diturunkan panjang gitu di bab awalnya. Nah, itu yang kalau menurut saya kalau baca buku Huang itu tidak mudah, karena yang diperkenalkan yang pertama seolah-olah ini masalah hidrodinamika gitu. Agak sulit dibandingkan dengan Patria yang memperkenalkan relasi termostatistik, kemudian sedikit saja membahas mengenai hidrodinamika, kemiripan dengan hidrodinamika. Ya, kita kembali sini.
Nah, kalau begitu si apa namanya itu ini. Kita berhenti dulu ya. Nah. Nah, D ini ya. Kalau panjang elemennya sama ya, jadinya D3Q gini. Ya. Ini yang volume satu partikel. Nah, kalau N partikel kan berarti dV-nya sama dengan D3N Q gini ya. Kalau yang energinya ini adalah yang volume spasial, sorry kurang lagi. Nah, gini. Kalau yang momentum atau energi, maka dia dV-nya adalah D3NP gitu. Nah, ini kalau di total menjadi ruang volume 6 dimensi itu dV 6 dimensi, yaitu D3N Q dikalikan D3NP ini. Ya. Itu jadi ini volume, elemen volume ruang fase. Nah, baik, kalau kita tahu kalau kita tahu ruang fasenya ya, maka kemudian kita kan seandainya tahu apa densitas itu atau apa namanya jumlah, kalau kita ingin menghitung ini jumlah number of representative points ya, tadi kan ada volume gini, terus kita mau ngambil nah segini. Ini kalau mau dihitung semua, ngitungnya gimana? Yaitu kita pada dasarnya adalah mengalihkan antara rho dengan volumenya itu kan ya. Jadi kalau misalnya kita mau membicarakan rho itu adalah massa per volume, maka massanya adalah rho kali d volume itu kan gitu. Nah, itu sama dengan ini, tapi ini 6 dimensi. Sehingga kemudian kalau kita ingin melihat sebuah physical quantity, kalau dikaitkan dengan rho, maka ini ada integral, ya, maksudnya kuantitinya itu dikalikan dengan totalnya ini, lalu dibagi dengan integral rho-nya itu, ya. Jadi kalau kita lihat ya, dimensinya adalah dimensi F. Jadi rho juga bisa bermacam-macam, misalnya probabilitas, ini densitas, dan macam-macam yang lain. Yang jelas kemudian yang kita punya di sini ada integral. Ini integralnya itu ya, ini seperti katakan di bawahnya, the integration extend over the whole of the phase space. Jadi kan ada integral terhadap Q yang 3N itu terhadap P juga 3N. Nanti bawahnya juga begitu. Nah, ini apa namanya, perhitungan sebuah besaran F dengan memanfaatkan pengetahuan mengenai jumlah representative points. Sekarang kalau kita lihat persamaan ini kan hanya ada seperti katakan sini, however it is only the populated regions of the phase space, yaitu kalau rho-nya tidak 0, ya rho-nya tidak boleh 0, kalau rho 0 kan ini nggak bisa dihitung, hanya yang populated saja, yang ada QP-nya itu yang akan memberikan kontribusi, ya. Jadi kalau rho-nya 0 nggak bisa. Nah, rho tidak sama dengan 0 itu bisa rho-nya konstan, tidak 0, misalnya 2, 5, 10 gitu ya, atau rho-nya berubah
terhadap waktu, dan nilainya tidak pernah nol gitu ya. Nah ini nanti yang disebut equilibrium itu kalau rho-nya tidak nol dan konstan. Nah, kalau dibahas lebih detail, kita lihat pembahasan di bawahnya. Disebut stationary. Nah, stationary itu berarti tetap saja gitu, yaitu rho T-nya sama dengan nol. Nah ini bagian berikutnya saya kira saya ini aja ya, saya lompati agak cepat saja. Yang jelas kita itu membicarakan a stationary ensemble qualifies to represent a system in equilibrium. Jadi yang disebut keseimbangan itu kalau rho T-nya sama dengan nol gitu. Ini stationary berarti tidak bergantung pada waktu. Kalau tidak bergantung pada waktu kan rho-nya tetap sepanjang waktu tetap saja gitu. Kalau tidak bergantung pada waktu sama dengan nol. Nah itu disebut stationary. Nah, yang disebut stationary itu juga menggambarkan equilibrium gitu ya. Nah di bawah ini ada teorema Liouville ini, yang maksudnya mau membicarakan tentang equilibrium itu, formulasi equilibriumnya. Nah, kita saya kira tidak perlu detail ini karena kita punya materi yang di bab 3 4 yang saya kira lebih signifikan untuk dibicarakan dibandingkan dengan equilibrium ini. Tapi kita lihat sepintas istilah-istilahnya seperti tadi saya sampaikan ya. Ada istilah volume ruang fase yang digambarkan dengan atau diilustrasikan dengan omega ini. Ya, jadi ada omega lambang volume ruang fase. Oke. Di sini ada permukaan ruang fase ini sigma ini, tapi ini tidak terlalu penting. Yang akan sering nanti kita bicarakan adalah yang omega ini. Ya, jadi omega kita pegang dan pembicaraannya untuk yang ini kita lewati. Saya tunjukkan tempatnya aja. Ini ada teorema divergensi. Teorema divergensi dipakai untuk menjelaskan mengenai aliran yang stasioner tadi itu. Ini sampai di sini ya. Barangkali sedikit kalau kita melihat yang persamaan bagian ini nanti akan kita temui kalau ada sebuah integral. Ini sisipan saja ya. Integral sekian d omega. Berarti ini kan mencakup ruang fase tadi itu sama dengan nol, maka yang nol mestinya yang ini. Karena ruang fasenya tidak nol. Ya kan kita kalau mau menuliskan kalau omeganya konstan misalnya, di omeganya kan nol. Nah ini omeganya bukan sesuatu yang konstan tadi di omega, ada di omeganya gitu. Nah, berarti ini yang nol. Nah, itu kemudian diambil ini ya. Ini nanti prinsip gini yang sering kita pakai ini. Kalau ada sesuatu disigmakan dengan pada variabel apa sama dengan nol, maka yang di dalamnya ini yang sama dengan nol gitu ya. Nah, sementara ini kita tinggal membentuk sebuah persamaan kontinuitas ya, seperti di fluida. Oke, saya teruskan sampai kita sampai di sini. Nah, ini. Rho P itu konstan itu. Ya, Rho P konstan sehingga kalau dia sebuah konstanta ini seperti 12 ini, kalau kita naik ke atas lagi, rho konstan, kita pasang ke sini. Nah ini ada rho di sini. Ini konstan. Kalau konstan bisa dikeluarkan. Ya ini konstan, keluarkan. Jadi rho-nya hilang ya. Nanti tinggal integral kalau diringkas itu. Nah, volumenya kan gini. Yang ini menggantikan ini. Elemen volume.
ruang fase. Nah, yang bawah rho-nya hilang dengan yang atas, tinggal, nah gini. Kalau ada integral omega, berarti kan hasilnya, makanya kemudian di bagian berikutnya tadi itu, maaf saya hapus, kita geser lagi ke tempat yang tadi ya. Nih, kalau ini konstan, maka konstan tadi menggambarkan equilibrium, maka F itu adalah 1/, omega kali integral F d omega. Dengan F-nya adalah ya apa, besaran apa yang mau dicari? Kecepatan misalnya, kecepatan d omega kalau diintegralkan nanti mendapatkan rata-rata kecepatan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bicarakan ini ya, persamaan ini, kemudian kita lihat detailnya ini. Clearly in this case, any member of the ensemble is equally likely. Ya, kita melihat apa, nggak ada bedanya antara satu apa namanya, microstate dengan yang lain, sistem satu dengan yang lain itu, karena dia seperti di rata-rata ini dibagi 1/, omega gitu, itu equally likely. Nah, kalau begitu apa, dia seperti membentuk sebuah asumsi gitu ya. Ini menggambarkan kalau oh berarti sifatnya itu sifat, katakanlah misalnya gini, ada 100 buah microstates gitu, 100 microstates, kemudian diintegralkan, dipakai untuk menentukan apa, kecepatan misalnya gitu. Jadi kita dapatkan satu, dan kita dalam hitung itu cuma 100 itu tidak dianggap yang nomor misalnya 50 lebih apa namanya probable daripada yang lain, enggak. Kan ini enggak menggambarkan itu. Dia tidak menggambarkan sama sekali perbedaan antara satu microstate dengan yang lain. Sama semua. Nah, pendekatan yang seperti ini yang disebut dengan this statement usually referred to as the postulate of equal a priori probabilities. Jadi semua microstate itu memiliki probabilitas yang sama a priori itu tanpa pandang bulu gitu. Ya, sama semua, nggak peduli yang mana gitu. Nah, yang seperti ini ya, sistem yang kayak gini nih yang disebut dengan ensemble mikrokanonik. Jadi ensemble mikrokanonik itu tadi kan kita bicarakannya mulai dengan apa namanya, Hamiltonian gitu. Ya, Hamiltonian dimasukkan dalam teori kanonik itu, ternyata Hamiltonian itu nggak muncul gitu. Hamilton kan energi tadi, mau energi kinetik yang tinggi atau yang rendah itu sama saja semua gitu. Nah, yang seperti itu disebut dengan ensemble mikrokanonik. Oke? Nah, mungkin ada pertanyaan dari situ. Ini sampai di definisi ensemble mikrokanonik nih kita. Definisinya adalah segitu, semuanya dipandang sebagai semua microstate dipandang memiliki probabilitas yang sama. Hamiltoniannya seperti tidak diperhatikan gitu. Nah, nanti yang berikutnya di bab 3 itu kalau kita lihat tentang apa namanya, rho-nya. Kalau tadi kan rho-nya konstan ini. Rho-nya konstan. Akibatnya a priori probability gitu. Nah, kalau nanti kita lihat yang teori ensemble kanonik, ternyata rho-nya itu tidak konstan. Dia tergantung H, gitu. Kita harus menentukan H-nya dulu, nanti ketemu rho-nya baru dimasukkan ke sini. Gitu. Nah, tidak equal probability kalau gitu. Gitu ya, bedanya di situ. Nah, ini diperkenalkan di depan sini untuk menunjukkan ini rho-nya konstan, yang mikrokanonik itu ya stationary, rho-nya konstan, rho P-nya sama dengan rho gitu terus gitu. Sedangkan di kanonik nanti rho itu berbanding lurus dengan E pangkat min Hamiltonian per kT. Nah, ada H-nya, ada T-nya tergantung pada temperatur. Baik, saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Yang kita mau bicarakan yang ini nih ya, yang mikrokanonik.
Yang kanonik nanti di bab 3. Dan kita coba ini selesaikan yang mikrokanonik sebisa mungkin hari ini. Kita tidak perlu berpanjang lebar di mikrokanonik karena dia terlalu simplified, ya, terlalu simplified. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang teori ini ensemble mikrokanonik. Karakteristiknya seperti apa, dan nanti sekali lagi kan seperti yang saya sampaikan, nanti dia memunculkan di sini, kita nanti akan memunculkan istilah-istilah, ya. Ini ada istilah-istilah tadi, ruang fase sudah, ya. Jadi di teori ensemble ini nanti ada istilah-istilah yang muncul, ada ruang fase, ada densitas tadi, Hamiltonian, ya, muncul di sini. Nah, terus kita menjalankan mikrokanonik. Nah, kita lihat lebih detail, ada istilah-istilah lain yang akan diperkenalkan di bab 2 ini. Saya lanjut dulu. Nah, kita lihat ensemble mikrokanonik. In this ensemble, the macrostate of a system is defined by number of molecules N, energi, volume V, dan energi E. Sudah jelas, ya. Lalu kita sudah sudah kotak-kotik di bab 1 kemarin. Kalau mau perhitungannya itu lebih mencakup semua energi, maka jangan menggunakan omega, karena omega itu hanya untuk energi tertentu. Kalau menggunakan sigma itu sembarang energi, ya, sembarang energi yang kurang dari energi tertentu, gitu kan, ya. Sedangkan yang gamma itu lebih matematis karena dia pada rentang tertentu. Nah, rentang ini kemudian nanti bisa dimainkan, mau dari kecil sampai besar gitu, yang kemudian bisa kita pakai untuk berintegral, ya, bermain dengan integral. Ya, maka kemudian kita lihat sini, we may prefer to specify a range of energy values dari E min setengah delta sampai E plus setengah delta, rather than a sharply defined value E. Ya, bukan dengan satu nilai E gitu, bukan. Tapi dikasih selang gitu. Kalau yang ini kan yang sigma, omega, ya. Yang omega. Kalau sharply defined itu omega. Baik. With the microspecified, dengan macrostate yang tertentu NVE itu, atau NV, kemudian energinya ini, gitu, ya. Choice still remains for the system of the ensemble to be in any one of a large number of possible microstates, ya. Dengan rentang yang kayak gini aja, itu microstate-nya masih banyak gitu. Ya, lagi kemudian ini dihitung gitu, ya, kaitannya dengan volumenya itu. In the phase space, correspondingly, the representative points, ini berarti tadi menghitung Kp-nya itu, ya, of the ensemble have a choice to lie anywhere within a hypershell. Nah, hypershell tadi kan shell, yang shell, ya, bukan hypersurface. Kalau yang surface itu yang sharp E ini, yang hypershell itu yang ada kulitnya, Nah, kulitnya adalah ini. Jadi Hamiltoniannya itu terletak antara min setengah delta dan plus setengah delta dari energi tertentu. Volumenya kalau begitu, ya, kita integralkan di itu rentang ini, ya, diintegralkan di rentang energi ini. Kalau mau membicarakan Hamiltonian itu, bukan energi, maaf, ya, Hamiltoniannya. Karena ini nanti mengandung Kp, ada energi kinetik dan energi potensial, ya, Hamiltoniannya. Ya, sehingga volume totalnya omega, ya, shell-nya itu, volume shell-nya adalah integral di omega dengan menghitung ini. Mungkin gambarannya kalau kita buat pakai gambaran begini, itu tidak kelihatan. Ini anggap aja sebagai bola, ya. Ini bola. Nah, ini kalau gini kan kelihatan kalau dia punya luas, ya. Nah, luas kalau dia melingkar gitu, nah, kan jadi bola, ya.
kulit bola. Kulit bola. Nah, itu volumenya itu adalah volume omega tadi itu. Nah, yang mana yang menghitungnya kan? Yang berarti ngitungnya di sini saja, bukan dari sini. Menghitungnya ya di sini di dalam ini saja gitu. Ya, ini batas integralnya ini, makanya dikasih prime gitu di sini ya, ini prime ini. Itu maksudnya yang memenuhi kondisi ini ya. Hamiltoniannya adalah antara min setengah sampai plus setengah delta. Nah, sekarang now the microcanonical ensemble is collection of system for which the density function rho yang at all times, rho-nya tadi konstan kan? Rho-nya itu konstan. Asalkan Hamiltoniannya antara itu, asalkan ini. Lalu yang lain nol, di tempat yang lain nol. Ya kan kalau kita melihat ini, dia itu hanya ada di sini aja. Rho-nya konstan di sini. Yang di sini nggak kita bicarakan, yang di dalam nggak kita bicarakan, cuma di situ aja. Tapi ini bentuknya bola sekali lagi, bukan kulit lingkaran begini. Oke, nah sekarang accordingly, the expectation value of the number of represented points lying in the volume element d omega of the relevant hypercell is simply proportional to d omega. Ya, jadi apa namanya, expectation value, probabilitasnya apa, nilai harapan dari untuk mendapatkan titik ini ya. Kalau saya mau nyari satu partikel di antara yang tadi saya tentukan 100, itu kan berarti tergantung pada ini nih ya, tergantung pada volumenya itu. Ya, dia katakan di berbanding lurus is simply proportional to d omega. Itu expectation value-nya. Kita tahu lah, mesti dia ada di situ gitu ya, istilahnya. Mesti dia ada di situ di d omega itu, karena d omega itu omeganya tadi ada d3Q sama d3P. In other words, the a priori probability of finding represented points in a given volume element d omega is the same as that of, ya, jadi probabilitas sembarang ini a priori, probabilitas sembarang mendapatkan sebuah titik QP ya, QP pada volume d omega, terus mana, the same as that ya, sama dengan menemukan representative point and equivalent volume element d omega located anywhere in the hypercell. Ya. The a priori probability of finding representative point in a given volume element d omega is the same as that finding, ini dibalik ini. Ini representative point-nya di belakang, yang ininya di depan. Finding a representative point in equivalent volume d omega located anywhere in the hypercell. Okay. In our original balance, this means that an equal a priori probability for a given member of the ensemble to be in any one of the various possible macro states. Jadi artinya a priori probability itu berkaitan dengan sembarang ya, any one of the micro states. Yang disebut a priori, ya kan sembarang. A priori itu tanpa pandang bulu tadi itu. Nah, ini kemudian dipakai untuk mendefinisikan tadi itu sifat F ini. Sebenarnya ini kesimpulannya itu gini loh. Jadi F rata-rata itu kan sama dengan atau didefinisikan the ensemble average of F. The ensemble average of F, rata-rata ensemble dari F. Nah, ini sama dengan the time average of the ensemble average of F, atau ini the ensemble F. Coba dibalik ini. Yang ini time-nya di depan, ya, time average of. Jadi
ensemble-nya di rata-rata dulu, baru waktunya. Yang ini, waktunya di rata-rata dulu, baru ensemble-nya. Seperti yang tadi saya gambarkan, yang kiri tadi. T1. Benar. Kenapa ya? Nah, gini, karena ada T0, T1, T2 tadi ya. Ini kan merata-rata, di rata-rata ininya dulu, gitu, terus di rata-rata terhadap waktu. Kalau ini bisa merata-rata terhadap waktu dulu, baru ke sini. Gitu. Nah, ini waktunya dulu, ini baru ensemble-nya. Kalau yang satu tadi, yang atas, merata-rata ensemble-nya baru terhadap waktu. Itu sama saja gitu, maksudnya mau bilang gitu. Ya, sesimpel itu untuk mengatakan ini equally probability-nya itu kayak gitu. Oke, baik. Itu untuk menggambarkan bahwa kita benar-benar dalam kondisi equally probable itu. Ya, bisa rata-rata waktu kemudian ensemble atau rata-rata ensemble kemudian baru waktunya, gitu ya. Sekarang yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kaitan antara connection between the mechanics of the microcanonical ensemble and thermodynamics. Jadi sekarang ini kita sudah punya D omega itu tadi itu ya, atau omega ya, yang menggambarkan ensemble mikrokanonik atau equal probable tadi itu dengan termodinamika, supaya kita kemudian tahu relasi termodinamikanya gimana gitu. Sebenarnya kita sudah punya yang S sama dengan kalen omega itu. Omega yang gini. Ini omega kecil ya ini ya. Ini omega besar. Sama-sama omega tapi omeganya beda ini. Nah, to do this, we observe that there exists a direct correspondence between the various microstates of a given system and the various locations in the phase space. The volume omega is therefore direct measure of multiplicity gamma of the microstate accessible to system. Gamma adalah microstate accessible to the system. Jumlah cara menyusun, ya, jumlah microstate yang bisa didapatkan, yang accessible. Itu berarti kan yang terakhir. Nah, kenapa kita menggunakan gamma? Karena tadi kita memilih ini, ya, ini kan kaitannya sama gamma. Nah, ini tujuannya nanti adalah untuk menentukan satu mikros itu menempati ruang seberapa atau gitu, ya, ruangannya seberapa. Seperti Anda satu kursi, kursinya seperti ya kursi kita ini ya. Satu kursi, bukan bangku panjang gitu, tapi satu kursi. Nah, kursinya itu ukurannya berapa? Kira-kira gitu, nanti pertanyaannya. To establish the numerical correlation between omega and gamma, we need to discover a fundamental volume omega naught. Perhatikan, ini ada istilah, ya, baru, fundamental volume omega naught. Ya, volume fundamental, volume dasar, yang apa kira-kira artinya, yang dilambangkan dengan omega 0 ya. Sekali lagi ini kan ada istilah-istilah yang kita kenalkan yang nanti akan terus kita gunakan. Omega 0 yang dapat dipandang sebagai equivalent to 1 microstate. Jadi misalnya ada ini tidak real ya, tapi ya saya menggambarkan microstate misalnya gini, gitu ya. Ini tingkat yang isinya gini. Ini satu apa namanya
microstate itu kan kayak gini nih. Nanti dengan NVE tertentu, kemudian ini ada misalnya ini dikira saya 2 ya, satu di sini, satu di sini, satu di sini, misalnya gitu. Nanti kita punya microstate yang lain. Sorry, gini. Misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 1, misalnya gitu. Nah ini kan ini namanya microstate. Nah ini microstate ini ruangnya seberapa gitu. Ruang yang ditempati microstate ini seberapa? Yang kita namakan omega 0 gitu. Ya, jadi omega 0 itu seolah menggambarkan apa namanya? Ruang satuan dalam ruang fase untuk sebuah microstate gitu. Ya, ruang satuan, ruang paling dasar, ruang fundamental. Nah, kita kembali ke sini. Ya, fundamental omega 0, namanya omega 0, equivalent to 1 microstate. 1 microstate ruangnya segitu. Nah, kalau kita lihat apa namanya definisi dari cara penempatan tadi accessible itu berbanding lurus dengan omega, maka gamma itu adalah omega dibagi omega 0. Jadi jumlah cara menempatkannya itu adalah ruang yang keseluruhan. Ya, kalau kita melihat ke sini, maaf kalau saya gambarkan agak kecil-kecil gitu ya. Ini ada 1 microstate. Ini ada 1 microstate. Nah ini ada ruang besar ini. Ya ini banyak gitu ya. Ini namanya omega. Jumlahnya ini namanya gamma. Jadi kalau kita mengambil 1 ini saja, ini ruangnya adalah omega 0. Berarti ini jumlah microstate-nya adalah omega, ruang fase seluruhnya, dibagi omega 0 gitu ya. Nanti kan ketemu ini jumlahnya ini. Ya, sehingga relasinya adalah seperti ini. Gamma adalah omega ruang keseluruhan dibagi omega 0. Nah, gamma ini dipakai untuk menghitung entropi kan gitu. Sehingga kemudian seperti yang di bab 1, S sama dengan K ln gamma. Microstates yang accessible atau jumlah microstates. Kalau ini kita masukkan gamanya ke sini, maka jadi K ln omega per omega 0. Ya. Atau yang sesuai dengan itu, makanya ada ya yang lain-lain. Maksudnya apa namanya besar-besaran yang lain, kan ada S, ada H dan lain-lain juga kan. Kita kalau sudah ketemu S, nanti yang lain ngikutin gitu. Nah, problem utamanya adalah menentukan omega 0 ini. Ya. Omega 0 itu berapa? Kalau secara dimensional, ya, ini the basic problem then consists in determining omega 0. From dimensional consideration, kalau kita lihat persamaan 2. Ya, secara dimensional ini ya dari sini, maka omega 0 must be in the nature of an angular momentum raised to the power 3n. Jadi mestinya ini adalah momentum sudut pangkat 3n gitu. Kalau dari satuannya omega 0 itu dari dimensinya ya, dari dimensi, dimensional. Secara dimensional, maka omega 0 itu harusnya adalah momentum sudut pangkat 3n. Nah, ini yang kemudian mau dicari. Dan dikatakan sini, to determine it exactly, we consider certain simplified system, both from the point of view of its
the phase space and the point of view of distribution in quantum states. Nah, kita lihat sekarang ini ya, berapa sebenarnya omega 0 itu. Ini ada exercise-nya, kita yang nanti akan sampai pada titik itu. Omega 0 itu berapa? Oke, waktunya berkejaran. Ini isinya examples, tapi examplesnya itu nanti akan berujung pada istilah, ya, istilah-istilah atau persamaan-persamaan yang nanti kita akan gunakan berikutnya. Okay, we consider first of all the problem of a classical ideal gas composed of monatomic particles, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Ya, gas yang sederhana monoatomik, dia tidak berinteraksi, dia menempati ruang V dan seterusnya. Dia hanya punya energi kinetik, berarti ya, tidak punya energi dalam kemarin itu ya, tidak punya rotasi dan seterusnya. In the macroscopic ensemble, the volume omega of the phase space accessible to the representative points of the member system given by, itu integralnya, itu sama dengan yang sebelumnya. Lalu where the integration are restricted by condition that the particle of the system are confined in a physical space of volume V. Yang bagian ini, yang D3Q ini dibatasi, ruangnya adalah V. Jadi kalau kita pecah ini ya, pecah jadi 2 gini, ini ada integralnya D3NQ, ini integral D3NP. Yang ini saja ya, kalau saya tuliskan sendiri, dia integral D3Q, ini N-nya saya keluarkan. Nah, gitu. Nah, ini berapa D3Q ini? Ini D3Q ini kan dV tadi. dV. Kalau misalnya Kartesian dx, dy, dz diintegralkan, integralnya kan tinggal lipat 3 kalau 3 ya. Nah, gini kan. Nah, nanti ketemu kalau diintegralkan ini, integral dv adalah V gitu. Nah, sehingga bagian yang depan ini saja adalah V pangkat N. Yang ini adalah V pangkat N gitu. Yang V pangkat N beres, yang ini yang kita harus perhatikan. Ya, maka partikelnya confined in a volume V. Ya, lalu yang kedua, ya ini yang pertama yang sudah kita bicarakan yang V. Yang kedua, the total energy of the system lies between min setengah delta sampai plus setengah delta. Nah, kemudian, since the Hamiltonian in this case is a function of P alone, nah ini yang Anda harus kritisi ini. Kenapa kok dikatakan begini? Since the Hamiltonian in this case is a function of P I alone. Ini kan yang di sini ini, mau membicarakan yang kedua ini. Kenapa kok Hamiltoniannya itu hanya fungsi PI saja? Kenapa kok begitu? Sehingga volumenya bentuknya adalah sekian. Ya, volumenya adalah ini. Maaf ya, harus lihat ini appendix C ya, di bukunya ini. Nah, lalu kalau kita bandingkan ini dengan yang ada di bab 1, ya, persamaan 1, 4, 17, dan 11A, nanti akan didapatkan ada omega, ini omega yang ketemu, terus gamanya, yang di bab 1 itu gamanya, ya, itu yang kita definisikan sebagai omega 0, nilainya ternyata adalah H pangkat 3N. Perhatikan ini. Jadi setelah langkah melewati ini ya, di appendix, kemudian nanti ketemu omeganya adalah sekian ini, lihat ke persamaan gamma di bab 1, nanti ketemu omeganya adalah ini. Ini omeganya siapa? Omega 0-nya siapa? Omega 0 gas ideal monoatomik. Perhatikan di situ ada H. H adalah konstanta Planck.
partikelnya berapa? Ada n partikel, ya. Masing-masing bergerak 3 dimensi. Anda lihat di sini ada angka H, itu konstanta Planck. Kemudian ada 3, tiganya itu 3 dimensi ini. N-nya n partikel. Oke. Jadi omega 0 tadi apa? Omega 0 adalah volume yang ditempati oleh sebuah microstate. Ya. Nah, singkat ini kan. Nah, ini. Satu microstate ini menempati volume berapa? Ternyata volumenya itu adalah tadi untuk gas ideal ya. H bilangan konstanta Planck 3 karena bergerak 3 dimensi, n pangkat 3n, n partikel. Jadi kalau partikelnya tunggal, dia bergerak 3 dimensi, ya maka omega 0-nya H pangkat 3. Kalau partikelnya n bergerak 1 dimensi, kanan kiri, omega 0-nya sama dengan H pangkat n gitu. Ya. Ini ketemu omega 0-nya adalah itu gitu. Nah, sehingga kemudian bisa dibuat secara umum ini. Dibuat secara umum omega 0 adalah H pangkat n keluar gini ya, n-nya enggak n biasa ini, n keluar ya. Nah, n keluar itu kalau single particle n-nya 3, maka dia jumlah mikrostate-nya adalah volume yang tersedia omega ya dibagi dengan H pangkat 3. Oke, gitu caranya ya. Jadi kan kita punya, maaf saya naik sedikit sebentar, mengingatkan nih jumlah microstate ya atau makrostate yang accessible adalah ruang fase keseluruhan dibagi omega 0. Ruang untuk satu microstate. Jadi secara umum seperti itu. Ini the number of microstate available be equal to the volume of the allowed region of the phase space divided by H pangkat 3 untuk single particle. Oke, sedikit lagi sekarang ini. Lab sekarang sigma P. Nah, kita punya kan sigma. Sigma itu adalah number of microstate available to a free particle confined to V of the physical space and its momentum P being less than or equal to the specified value P besar. Maka sigma kalau menurut definisi tadi itu ya kan kita bisa menggunakan omega, bisa menggunakan sigma, bisa menggunakan gamma gitu. Nah, yang sigma P ini adalah kalau yang namanya sigma kan kalau kurang dari ya. Kalau ini tertentu ini kurang dari, kalau yang ini rentang gitu ya. Gitu kan? Nah, yang ini adalah kurang dari momentum P gitu. Kalau kita lihat aslinya sigma P ini hitungnya tadi harusnya adalah ini perkiraan gitu ya. Omega dibagi omega 0. Yang kita bicarakan adalah free particle ini. Free particle kayak gas ideal tadi itu.
saya pindah halaman ya. Jadi sigma P ini hitungan dari bab 1 ini adalah kenapa ini? Kayaknya internetnya kalau gini. Omega dibagi omega 0. Nah, omeganya itu, kalau saya tuliskan gini, 1/, omega 0, kan omeganya integral D3N Q D3N P gini. Nah, P-nya itu adalah kurang dari P besar, gitu. Karena sigma. Nah, ini kalau dipisahkan jadi 2, 1/, omega 0, saya bisa tuliskan D3N Q-nya sendiri, lalu untuk P kurang dari P besar, D3N P gini. Yang ini tadi sudah kita punya, D3Q itu adalah V, berarti V pangkat N gini. Nah, tinggal yang ini. Ya, omega 0-nya, karena harus ditentukan, ini apa? Jadi adalah partikel bebas. Partikel bebas. Ini jumlahnya N 3 dimensi. Ini ya, berarti omega 0-nya adalah berapa tadi? Omega 0-nya H pangkat 3N. 3N. Okay. Ini tadi adalah, saya balik sini dulu. A free particle. Berapa ini? A free particle. 1, Pak. 1. Berarti N-nya 1 ya. 1/3 ya, 3 dimensi kali 1 ya, 1/2 pangkat 3. Ini omega 0-nya ini. Ya, jadi omega 0-nya adalah ini banyak omega 0. Nah, lalu dipisah ya. Ini adalah volumenya. Volumenya cuma 1. V pangkat N, N-nya 1 V, gitu. Jadi tinggal ini. Nah, ini volume bolanya. Ya kan, bolanya adalah bola jari-jarinya P besar. Berarti 4/3 pi P besar pangkat 3. Kita dapatkan ini ya, sigmanya itu. Nah, dari sigmanya itu kemudian kita bisa, perhatikan cara membacanya ini. From which we obtain the number of microseed with volume, with momentum lying between ini dan ini. Ini gambaran ini dari, saya pindah ruang lagi, P sampai P plus DP. Ini kira-kira kalau saya gambarkan gini, ini gambarnya bentuknya kayak kulit gini kan. Ini ada P, ini tebalnya itu DP gini. Ini kan ya, kulit yang hypershell ini. Hypershell adalah P diambil kurang dari ini semuanya ini. Ya, kalau yang ini hypershell. Nah, perhatikan sampai di sini P sampai P plus DP. Itu dituliskan dengan ini GP. GP adalah turunan dari ini tadi terhadap P dikalikan DP. Ya, jadi GP DP ini bacanya adalah G adalah microstate ya. G-nya jumlah microstate. Ini P-nya momentum, DP-nya menggambarkan kalau dari dia itu dari P sampai P plus DP. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya ini bacanya apa gitu. Misalnya ada yang gini. Nah, apa ini? G-nya adalah jumlah microstates yang berada pada energi rentangnya antara E sampai E plus DE. Ya,
Kalau ini P, momentum, ya, momentum antara ini dan ini. Nah, nilainya adalah ini. Ya, ini tinggal nurunkan aja. Ini diturunkan terhadap P. Oke, ketemu V per H pangkat 3, 4pi P kuadrat dP. Apa ini 4pi P kuadrat itu? Kalau kita lihat sini, ini adalah luas bola dengan jari-jari P kecil. Kalau volume, ya sama dengan luas kali tebal. Tebalnya adalah dP. Ya, jadi ini luasnya, ini tebalnya. Jadi volume kan? Nah, namanya ruang fase. Volume ruang fase. Jadi kalau kita lihat totalnya, ruang fasenya itu yang spasial yang ini, yang ruang momentumnya yang ini. Dibagi dengan H pangkat 3 adalah volume untuk satu ruang fase. Nah, ini pernyataan ini nanti akan banyak kita pakai. Yang penting kemudian Anda bisa menginterpretasikan, perhatikan ini tadi untuk a free particle ya. A free particle. Bentuknya adalah V per H pangkat 3, 4pi P kuadrat dP. Kalau kita nanti lihat berikutnya yang energi, dia dinyatakan dengan A epsilon D epsilon. Ya, nanti mungkin akan ditukar ini lambangnya ya, GA. Tapi GA itu semuanya adalah jumlah microstate. DE artinya rentang energinya antara E sampai DE, E plus DE. Ya, nanti nilainya adalah sekian. Jadi kita punya ruang fase yang lebih luas sekarang ya. Ini dalam P, yang ini dalam E. Ya, masih ingat tadi kan kita bicarakannya itu mungkin dalam P dengan E, nanti ada frekuensi atau lambda atau kecepatan gitu. Hamiltonian itu adalah energi yang bisa dinyatakan dengan bermacam-macam. Oke. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan? Ini istilah-istilah yang atau ekspresi yang baru yang nanti akan kita gunakan di bagian berikutnya. Monggo, silakan kalau ada yang ingin tanya. Kalau mau tanya, silakan Risen mungkin. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah sebenarnya bab 2 yaitu isinya. Intinya adalah itu. Ruang fasenya sudah kelihatan efek ini ya, kuantumnya tadi kan ada per H pangkat 3 itu. Lalu nanti selanjutnya kalau kuantum itu adalah kaitannya dengan boson misalnya ya, itu frekuensi ya HANU gitu, energinya HANU dalam nu atau F, HF atau HC per lambda dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjut nanti di hari Senin. Siap-siap saya mengevaluasi ya, saya akan tanya-tanya ke Anda. Silakan dipelajari bab 1, bab 2, didalami. Silakan bersiap apakah nanti pertanyaannya dalam bentuk tertulis gitu. Tertulis maksudnya pakai My Test Classroom gitu, atau saya tanya langsung. Itu yang kalau tanya langsung berarti pemanasan audisi nanti insya Allah. Ya, silakan disiapkan untuk hari Senin. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Recording stop.